Perkenalkan, saya Anwar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai talak, khulu, dan masa iddah. Yang pertama adalah talak. Talak menurut pengertian bahasa adalah putusnya atau lepasnya suatu ikatan pernikahan. Menurut istilah, kata talak ini berarti lepasnya ikatan pernikahan seorang suami dan seorang istri yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu atau disebabkan karena pelafalan kata-kata tertentu yang menyebabkan putusnya hubungan suami istri. Lalu hukum talak ini juga menjadi sunnah, yaitu apabila seorang istri ini tidak menjalankan kewajiban-kewajiban agama, tidak menjalankan syariat-syariat agama. Ini seorang istri tidak mau mengikuti apa yang menjadi nasihat oleh seorang suami. Misalkan seorang istri ini tidak mau melakukan sholat, tidak mau mengerjakan puasa, dan sebagainya. Lalu hukum talak ini juga bisa menjadi mubah atau boleh bila seorang istri ini memiliki perangai yang buruk. Dalam arti lain, seorang istri ini memiliki sifat yang kasar kepada seorang suami. Di sini seorang suami boleh menceraikan istrinya. Lalu hukum talak ini bisa menjadi makruh. Makruh di sini talak ini bisa dilakukan tanpa adanya sebab-sebab tertentu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba cerai. Lah, hukum talak di sini menjadi makruh. Dan talak ini juga bisa menjadi haram apabila talak ini dijatuhkan pada masa haid. Mengenai tidak diperbolehkannya menceraikan istri dalam keadaan haid, ini didasarkan pada sebuah hadis menjatuhkan talak ketika istri haid. Haddatsana Ismail bin Abdillahi qala haddatsani Malikun an Nafi'in an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Al-Khattab Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tadhura thumma takhidha thumma tadhura thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an yamassa fatilkal iddatul lati umarallahu an tutallaqalah nisa. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah, ia berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ia pernah menceritakan istrinya dalam keadaan haid. Maka Umar bin Al-Khattab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah agar ia segera merujuknya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah al-iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istri. Dan talak seorang suami ini menjadi tidak sah apabila seorang suami ini yang pertama dipaksa
lalu dalam keadaan marah besar, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan salah, lupa, dan dalam keadaan gila. Jadi seorang yang gila ini talaknya dianggap tidak sah. Talak seorang suami ini yang dijatuhkan 3 kali berturut-turut, dalam artian dijatuhkan dalam satu tempat dalam satu waktu ini 3 kali berurutan, ini dianggap 1 kali talak. Itulah teman-teman penjelasan saya mengenai talak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bapak, Ya, kok tiap hari main HP terus. Kok terlihat berasa su habis kah? Kok tidak ada kerja kah? Mau kerja apa kah? baru uang yang kemarin saya kasih tuh kok pakai bikin apa? Pakai belanja bedak apa segala macam baru taruh beli beras kan? Saya beli beda tuh supaya saya cantik. Kok kenapa? Iyo, kalau begitu makan bedak saja, tak usah makan nasi. Oh, jadi begitu Lebih baik katun cerai saja. Oh, jadi itu kok mau? Oke. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang masa iddah. Iddah berasal dari isim masdar adda ya'uddu addan, yang berarti hitungan atau bilangan. Sedangkan menurut istilah, iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang telah ditalak atau dihuluk atau ditinggal mati oleh suaminya sampai batas waktu di mana wanita tersebut tidak boleh dinikahi atau dilamar oleh laki-laki lain. Macam-macam iddah sendiri sangatlah banyak. Yang pertama yaitu wanita yang sedang hamil dan ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddah wanita tersebut sampai lahirnya sang bayi, walaupun 1 hari setelah kematian suaminya. Yang kedua yaitu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddah wanita tersebut 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, wanita yang dicerai oleh suaminya setelah digauli dan wanita tersebut masih mengalami haid, maka masa iddah wanita tersebut 3 kali haid. Yang keempat, wanita yang dicerai oleh suaminya namun sama sekali belum pernah digauli, maka wanita tersebut tidak mengalami masa iddah, atau setelah dicerai bisa langsung menikah. Yang kelima yaitu wanita yang dicerai oleh suaminya tetapi sudah menopause atau masih anak-anak, maka masa iddah wanita tersebut 3 bulan. Yang keenam yaitu wanita yang dicerai dalam keadaan murtabaah atau wanita tersebut mengalami haid tetapi siklus darahnya tidak teratur, maka masa iddahnya wanita tersebut 1 tahun. Dan yang terakhir, wanita yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan mutahayyirah atau wanita tersebut mengeluarkan darah secara terus-menerus dan tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah penyakit, maka masa iddah wanita tersebut 3 bulan. Disyariatkannya masa iddah yaitu untuk menjaga kesucian rahim supaya di dalamnya tidak terdapat 2 air mani sehingga ini dapat merusak nafas. Selanjutnya, untuk memberikan waktu kepada suami apabila suami menyesal atas perceraiannya tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang khuluk. Pengertian khuluk. Al-khuluk secara bahasa diambil dari kata kholahat tauba yang berarti melepas pakaian. Dikiaskan kepada perempuan karena secara kiasan adalah pakaiannya lelaki. Adapun arti al-khuluk secara istilah syariat adalah pemisahan suami dan istri dengan memberikan ganti materi kepada pihak suami. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena adanya keterpaksaan dalam menjalankan hubungan, baik karena akhlak yang buruk ataupun karena penampilannya kurang baik, sehingga ditakutkan tidak dapat mencapai dalam melaksanakan hak-hak Allah untuk mentaatinya. Nah, menurut ilmu fikih,
Khulu adalah permintaan cerai yang dimintai oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain kepada sang suami agar ia menceraikannya. Dengan kata lain, khulu adalah perceraian yang dibeli oleh sang istri dari suaminya karena ada beberapa hal dari suami yang tidak menyenangkan istrinya. Para ulama fikih mengatakan bahwa khulu itu mempunyai 3 hukum tergantung kondisi dan situasinya. Ketiga hukum yang dimaksud adalah yang pertama mubah, dan yang kedua hasan, dan yang ketiga adalah sunnah. Ketiga hukum tersebut tergantung keadaan yang menyebabkan seseorang mengajukan khulu. Khulu dapat dipandang sah dan jatuh apabila memenuhi persyaratan rukun-rukunnya. Yang termaksud rukun khulu itu ada 4. Yang pertama suami atau biasa disebut al-mukhala. Rukun yang kedua yaitu istri atau biasa disebut al-muktailah atau yang mafuluk. Untuk yang ketiga adanya iwat, yaitu harta yang diambil suami dari istrinya sebagai tebusan karena telah menceraikan istrinya. Untuk yang terakhir atau yang keempat yaitu adanya sigha khuluk atau perkataan khuluk dari suami. Abang okey? Saya nak kita bercerai. Kenapa? Diam aku. Apa yang harus aku katakan pada diri dia? Aku dah bercinta dengan rakan sekerjaku si Aini. Pada keesokan paginya, isteri aku membuat permintaan terakhirnya sebelum kami bercerai. Dalam tempoh sebulan ni, saya nak setiap malam sebab saya tak nak dia syak apa-apa. Okey, baik. Dan yang kedua, saya nak awak dukung saya ke bilik tidur setiap hari sama macam masa mula-mula kita baru kahwin dulu. Kadang-kadang aku tertanya pada diriku, apa je yang aku dah buat untuk bahagiakan wanita yang sedang ada dalam pangkuan aku ini. Inilah wanita yang menghabiskan masa 10 tahun hidupnya bersama-sama aku, menggunakan kami seorang cahaya mata yang indah. Pada hari ke-20, aku dapat rasakan keintiman antara diri. Mengingatkan pada hari pertama perkahwinan kami. Kali ini rasanya berbeza. Setiap langkahku ke kamar tidur itu membuat aku rasa sedih dan berat kaki aku untuk mengorak langkah. Hari ini merupakan hari terakhir kita bersama. Saya minta maaf atas segala salah silap saya terhadap abang. Dan saya doakan abang bahagia dengan pasangan pilihan hati abang. Dakapan ni akan saya ingat dan rindui sampai bila-bila. Abang minta maaf. Abang tak bagi sepenuh kasih sayang abang ke awak.
Kau bahagia di sana dengan dia pilihanmu. Kau bahagia di sana dengan dia pilihanmu. Biar aku yang pergi. Aku sungguh menyesal atas pilihan bodohku. Sekiranya masa dapat diputar kembali, aku akan pastikan aku tidak akan salah dalam membuat pilihanku. Baik teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.